Baik, di pertemuan pertama untuk mata kuliah Sistem Cerdas di program studi teknik industri, program sarjana untuk tahun akademik yang sekarang ini, ya, saya akan mulai dari mencoba untuk melihat ada apa di sekitar kita, ya, bahwa suka atau tidak suka, ya, atau kita tahu atau tidak bahwa di sekitar kita sudah banyak sekali alat-alat yang menggunakan kecerdasan buatan. Ya, saya kira Anda sudah sangat familiar dengan beberapa berita bahwa ada self-driving car, jadi ada mobil yang bisa nyetir sendiri gitu misalnya. Ya, kemudian ada robot, itu sudah sangat contoh yang sudah sangat nyata bahwa ada satu kecerdasan buatan yang bisa diimplementasikan ke sebuah alat atau equipment. Ya, pabrik juga begitu, banyak pabrik yang cerdas. Coba kalau Anda coba search di YouTube gitu kan, dengan kata kunci misalnya Volkswagen Transparent Factory gitu. Ya, itu Anda akan melihat bahwa ada satu pabrik perakitan mobil Volkswagen, ya, di mana pabriknya relatif transparan, ya, hampir tidak ada sekat-sekat yang rigid gitu, nggak ada tembok, hanya ya transparan gitu kan. Nah, kemudian di situ banyak-banyak robot yang bekerja, banyak juga apa istilahnya alat-alat yang memang mempunyai kecerdasan buatan gitu. Nah, ada lagi misalnya bagaimana di pabrik ya, bagaimana mentransformasi kalau Anda belajar forecasting, Anda belajar lot sizing dan sebagainya, kemudian MRP ya, bagaimana forecasting itu kemudian diimplementasikan dengan pendekatan kecerdasan buatan, kemudian setelah demand-nya dapat bagaimana mentransfer demand itu ke dalam lot sizing sampai ke dalam jadwal produksi. Itu sekarang sudah banyak dilakukan oleh kecerdasan buatan atau robot. Oke. Begitu juga kalau Anda lihat persis di atas saya itu ada apa namanya windmill ya, kincir angin. Ya. Kincir angin juga sudah ada beberapa yang mempunyai kemampuan kecerdasan buatan. Gitu. Jadi kincir angin itu kan dia bagaimana dia mengkonversi tenaga mekanik menjadi tenaga listrik gitu kan. Tetapi di sisi lain kalau anginnya terlalu besar, ya, kalau anginnya terlalu besar, maka tenaga mekanik yang muncul, yang ditimbulkan juga akan semakin besar. Nah, ketika tenaga mekaniknya besar, itu akan menyebabkan panas kan, akan menyebabkan panas. Nah, panas itu bisa menimbulkan kerusakan bahkan kebakaran di kincir angin tadi. Gitu. Nah, oleh karena itu, ketika mereka mempunyai satu mekanisme kecerdasan buatan, jadi pada kecepatan angin tertentu, maka kincir angin tadi malah akan diem, tidak akan muter. Gitu. Belum lagi dia bisa mencari, ada sensor untuk mencari posisi atau sudut seperti apa yang pas supaya bisa menghasilkan tenaga yang maksimum atau menghasilkan listrik yang maksimum. Ya, kalau di sebelah sini, nah itu Anda lihat ada yang banyak, yang saya kira Anda sering banyak pakai, smartphone, kemudian smart komputer dan sebagainya, ada smart AC, gitu kan. Nah, ini contoh-contoh beberapa alat-alat yang sudah diinjeksi dengan kecerdasan buatan. Ya. Mesin cuci sehari-hari yang saya tidak tahu mungkin di rumah Anda, di kos Anda ada. Anda bayangkan kalau orang mencuci baju misalnya, kan dia kalau orang biasa ya, orang mencuci baju manual misalnya, kan dia akan kelihatan tuh berapa banyak yang dicuci, kemudian berapa banyak kotornya, itu kan akan dipakai sebagai input untuk mengambil keputusan, ya akan diambil sebagai input untuk mengambil keputusan. Kira-kira airnya harus sebanyak apa, deterjen dipakai harus sebanyak apa, nyucinya atau ngeceknya harus berapa lama. Nah, konsep pemikiran seperti itu, konsep kecerdasan manusia dalam proses seperti itu yang kemudian
dibuat satu program dan program itu diinjeksi ke dalam mesin cuci. Jadi mesin cuci kan bisa mendeteksi seberapa banyak sih pakaiannya, dari mana, dari beratnya, ya kan. Kemudian dari banyak pakaian yang dicuci dia bisa menghitung berapa air yang harusnya masuk. Ya, dia juga bisa menghitung berapa lama dia harus mencuci. Gitu. Nah, jadi kecerdasan buatan sebetulnya adalah bagaimana sekali lagi kita coba meniru bagaimana manusia itu berpikir. Ya. Nah, kemudian cara manusia berpikir itu kemudian dibikin satu logika pemrograman, dibikin satu program komputer. Nah, program itu kemudian diinjeksi ke dalam mesin. Itu akan menjadi kecerdasan buatan. Nah, ini contoh yang lain lagi, ya. Ada self-driving car. Ya. Kalau saya sih kayaknya kalau suruh naik self-driving car agak mikir juga gitu. Ya. Apalagi di Indonesia gitu kan, motor war gitu. Kalau di luar negeri mungkin lebih bisa nyaman kalau di Indonesia mbaknya. Saya nggak tahu laku atau enggak kalau dijual di Indonesia gitu. Belum lagi ini ada self-driving train. Ya. Artinya baik self-driving car atau self-driving train, juga contoh tadi misalnya ada mesin cuci dan banyak lagi barang-barang di sekitar kita yang sebetulnya dia mempunyai kecerdasan. Gitu. Ya, meski tidak secanggih kecerdasan manusia, tapi ada satu bagian kecerdasan manusia yang kemudian diduplikasi, dibuat mesinnya, dibuat programnya, yang kemudian diinjeksi ke dalam mesin tadi. Nah, tujuannya apa? Nanti yang kita bahas kenapa kita, khususnya teknik industri, kita memerlukan kecerdasan buatan. Nah, sebelum kita masuk ke sana, ya, kecerdasan buatan itu pasti tidak akan lepas dari apa yang disebut dengan kecerdasan itu sendiri, intelligence. Nah, kalau kita berbicara intelligence, apa sih definisi intelligence? Apa definisi sesuatu itu? Itu dikatakan cerdas. Jadi intelligence is the ability to understand and learn things. Intelligence itu adalah kemampuan untuk memahami dan belajar. Ya. Artinya, ketika kita mempunyai sesuatu di mana dia bisa paham dan dia bisa belajar, maka kita bisa bilang bahwa sesuatu tadi itu adalah sesuatu yang cerdas. Jadi parameternya dua itu. Ketika dia bisa paham dan dia bisa belajar. Ya. Kemudian yang kedua, ini ada definisi yang lain. Intelligence is the ability to think and understand instead of doing things by instinct or automatically. Jadi kecerdasan itu adalah kemampuan untuk berpikir. Berpikir dan memahami. Ya. Jadi kalau kita bandingkan dua tadi, ya, yang pertama ada satu kata kunci yaitu understand. Kemudian yang kedua juga ada kata kunci yaitu understand. Nah, kemudian yang pertama ada learn, yang kedua ada think. Artinya learn sama think, saya kira belajar dan berpikir itu saya kira sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Kita tidak bisa belajar kalau kita nggak bisa berpikir. Ya kan? Kalau kita nggak bisa mikir, ya kita nggak bisa belajar. Jadi yang kedua, intelligence is the ability to think and understand instead of doing thing by instinct or automatically. Jadi kecerdasan adalah kemampuan untuk berpikir dan memahami. Ya. Bukan hanya kemampuan untuk melakukan sesuatu by instinct or automatically. Ya. Anda bayangkan kalau Anda punya kendaraan baik mobil atau motor gitu kan. Kalau mobil atau motor, ya kan dia sesuatu yang sifatnya otomatis. Artinya kalau kita tekan gas, ya dia bergerak ke depan. Kalau kita tekan rem, dia akan perlahan gitu. Itu sesuatu yang memang sifatnya sudah otomatis. Gitu. Nah, dalam mengendarai mobil atau motor, yang berpikir dan yang memahami itu siapa? Ya pengendaranya. Pengendara yang berpikir kapan dia harus ngegas, pengendara yang berpikir kapan dia harus ngerem. Gitu. Tapi kalau self-driving car tadi agak berbeda. Ketika self-driving car,
itu di mobil ada sebuah sistem, di mana sistem itu yang akan mencari input sekitarnya, yang kemudian dia akan belajar dan dia akan mengambil keputusan. Mengambil keputusan kapan dia harus mengerem, mengambil keputusan kapan dia harus ngegas. Oke. Nah, itu hubungannya dengan definisi yang ketiga. Jadi intelligence is the ability to learn and understand, to solve problem and to make decision. Jadi kecerdasan itu adalah kemampuan untuk belajar, kemampuan untuk memahami, untuk menyelesaikan masalah, dan untuk membuat keputusan. Ya. Sama seperti tadi saya sampaikan self-driving car, itu kan sebetulnya ada sistem di mana dia ngambil keputusan. Dia ngambil keputusan ketika dia beroperasi di jalan, dia ngambil keputusan kapan dia harus ngegas, dia ambil keputusan kapan dia harus ngerem, ada sensor di depan yang mungkin bisa mendeteksi ada lampu merah atau tidak, ketika lampunya merah dia harus ngapain, ya ketika lampunya hijau keputusannya harus tetap berhenti atau boleh jalan gitu. Ya, ketika jarak dengan mobil depannya sekian meter, apa harus dilakukan? Tetap ngegas atau mengerem gitu kan? Itu kan sebetulnya proses-proses pengambilan keputusan yang dalam sistem yang manual, yang dimana bukan self-driving car, proses make decision ini dilakukan oleh orang. Nah, bagaimana orang mengambil keputusan itu yang kemudian akan ditiru, ya, dibuat programnya, kemudian diinjekkan ke dalam alat-alat tadi. Nah, itu definisi yang pertama tentang intelligence. Silakan Anda mau ngambil yang mana saja. Ya. Intinya adalah Anda mempunyai satu gambaran. Ya. Apa atau bagaimana sesuatu itu kita anggap sebagai sesuatu yang cerdas. Ya, sesuatu yang cerdas. Ya. Contoh simpel saja, kalau memang di gadget Anda, entah di laptop, entah di HP, Anda pakai face recognition misalnya. Face recognition itu kan satu kemampuan di mana gadget itu dia bisa belajar. Dengan cara apa? Kita ajari dulu. Ya, kalau pakai face recognition ya kita ajari sistem tadi untuk mengenali wajah kita. Kalau kita mau pakai fingerprint, ya sistem tadi diajari untuk memahami, oh fingerprint yang boleh masuk tuh fingerprint yang seperti ini gitu. Ya kan? Nah, kemudian setelah dia diajari kan dia akan paham tuh mana fingerprint yang boleh masuk atau muka seperti apa yang boleh masuk ya, dan yang muka seperti apa atau fingerprint seperti apa yang tidak boleh masuk gitu. Jadi ketika Anda masukkan fingerprint ya, dan memang fingerprint terdeteksi bahwa ini fingerprint yang memang kita ajarkan tadi, ya, maka sistem akan memperkenankan kita untuk masuk. Begitu juga dengan kalau misalnya face recognition, ya, ketika kita sudah ajari, oh muka seperti ini misalnya, ya, yang sudah kita ajarkan tadi yang diperbolehkan dikasih izin untuk masuk, nah maka seperti itu yang diperkenankan. Ya, jadi kata kuncinya adalah bagaimana ketika sebuah sistem itu dia bisa belajar, sebuah sistem itu dia bisa paham, ya, kemudian dia bisa membuat keputusan. Kalau Anda gabungkan dengan definisi yang ketiga, gitu kan, itu artinya sesuatu sudah bisa dikatakan cerdas. Gitu. Nah, saya lanjutkan. Nah, kemudian apa itu artificial intelligence? Jadi kalau kita berbicara kembali ke definisi intelligence, ya, kalau kita berbicara intelligence saja, itu bisa sesuatu yang bersifat benda mati, ya, atau benda hidup. Benda hidup maksudnya seperti manusia, seperti hewan dan sebagainya. Kadang-kadang ada beberapa hewan yang dia bisa belajar, dia bisa paham karena dia diajarin gitu. Dia juga bisa ngambil keputusan kan begitu. Ya. Nah, kemudian masuk ke definisi berikutnya. Maaf, apa tuh artificial intelligence? Nah, tujuan utama dari artificial intelligence atau kecerdasan buatan,
Kecerdasan buatan adalah science untuk membuat mesin itu bisa melakukan pekerjaan di mana pekerjaan tadi membutuhkan kecerdasan jika pekerjaan tadi dilakukan oleh manusia. So the goal of artificial intelligence as a science, ya, sebagai science ini adalah is to make machine do things that would require intelligence if done by human. Adalah tujuan utamanya adalah bagaimana kecerdasan buatan itu bisa membuat mesin itu mengerjakan segala sesuatu yang jika dikerjakan oleh manusia itu membutuhkan kecerdasan. Membutuhkan apa? Kecerdasan. Di mana ketika dia melakukan sesuatu tadi, itu membutuhkan proses untuk belajar, membutuhkan proses untuk memahami, membutuhkan proses untuk mengambil keputusan, dan untuk menyelesaikan masalah. Ya. Jadi, itu tujuan dari artificial intelligence. Nah, awalnya artificial intelligence ini adalah memang cabang dari computer science. Cabang dari computer science. Di mana dia berhubungan dengan spesifikasi, desain, dan implementasi dari information system, ya, atau sistem informasi, di mana sistem informasi tadi mempunyai pengetahuan related to the enterprise in which the information system are situated. Jadi ada sebuah perusahaan, ya, kemudian dia membangun sebuah sistem informasi, di mana sistem informasi tadi punya knowledge, itu punya pengetahuan. Nah, awalnya dari situ. Nah, kemudian saya lanjutkan lagi. Nah, bagaimana artificial intelligence itu bekerja? Bagaimana kecerdasan buatan tadi bekerja? Jadi secara umum ya, ini mohon diingat ini, biasanya keluar di ujian ini ya. Jadi artificial intelligence itu secara umum dia mempunyai dua bagian penting. Yang pertama ada yang disebut dengan knowledge base, yang kedua ada disebut dengan inference engine. Jadi kalau kita melihat artificial intelligence sebagai sebuah sistem, ya, dan Anda ingat bahwa sistem itu mempunyai input, dia punya ada prosesnya dan ada outputnya, gitu kan. Ya. Kalau Anda lihat di gambar yang di bawah itu ada inputnya, ada prosesnya, ada outputnya. Nah di dalam proses itu dia mempunyai dua komponen penting. Yang pertama ada yang disebut dengan knowledge base atau basis pengetahuan. Ya, yang kedua inference engine. Nah, knowledge base itu apa? Knowledge base itu adalah basis pengetahuan yang berisi fakta, berisi teori, pemikiran, dan hubungan antara satu dengan yang lain. Hubungan antara fakta dan teori, antara teori dengan pemikiran, dan sebagainya. Ya. Kemudian inference engine itu adalah kemampuan menarik kesimpulan berdasarkan pengalaman. Ya, ada dua itu. Jadi ketika ada satu input masalah, input masalah tadi akan dicarikan basis penyelesaiannya di knowledge base. Ya. Jadi kalau misalnya kita balik ke bagaimana kita mengajari sistem tadi, misalnya mengenali kita dengan face recognition atau misalnya dengan fingerprint, gitu. Ya. Artinya ketika kita mengajari sistem dengan fingerprint misalnya atau dengan face recognition, itu kan sebetulnya kita mengisi basis pengetahuan dari sistem ini, dari sistem cerdas, dari si artificial intelligence. Nah, kemudian ada input masuk, ada fingerprint yang dimasukkan. Nah, fingerprint yang dimasukkan ini akan dicocokkan dengan knowledge base. Ada enggak database tentang fingerprint ini? Nah, yang berpikir siapa? Yang ambil keputusan siapa? Si inference engine. Jadi inference engine itu kemampuan menarik kesimpulan berdasarkan pengalaman atau berdasarkan apa yang dia dapat, informasi yang dia dapat dari knowledge base. Dalam kasus tadi ya misalnya ketika kita memasukkan fingerprint, ya kan,
kemudian fingerprint itu tersimpan dalam knowledge base. Oke. Nah, kemudian ketika ada di dalam sistem dia, dalam inputnya misalnya, itu dia ada fingerprint masuk, maka si inference engine ini akan mengambil input fingerprint tadi, akan dia cocokkan dengan knowledge base-nya. Artinya, fingerprint tadi kan sebuah fakta nih. Anda lihat, knowledge base itu kan salah satunya berisi fakta. Ya. Fingerprint yang tersimpan dalam knowledge base itu kan berarti tadi fakta. Nah, kalau misalnya fingerprint yang masuk tadi sesuai dengan yang ada knowledge base, maka akan muncul solusi. Security-nya akan dibuka. Tapi ternyata yang masuk itu ternyata bukan atau tidak terdeteksi dalam knowledge base, ya, maka inference engine akan mengambil keputusan. Karena itu tidak ada dalam knowledge base, maka security nggak akan dibuka. Gitu. Nah, itu bagaimana AI bekerja. Anda harus ingat ada dua komponen besar itu. Yang pertama ada knowledge base, yang kedua ada inference engine. Nah, detailnya kira-kira seperti ini, analoginya dengan kecerdasan manusia. Jadi, basis pengetahuan atau knowledge base di dalam kecerdasan manusia itu adalah berisi kumpulan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh manusia. Jadi knowledge ya itu sebetulnya kan sesuatu yang didesain dari pengalaman gitu, atau muncul dari pengalaman. Jadi Anda lihat di sini ya. Kalau saya bikin satu grafik sederhana gitu kan. Ya, yang membedakan antara atau bisa memperlihatkan ke kita bagaimana knowledge itu dibangun gitu kan. Ya. Jadi knowledge itu dibangun ya ketika ada satu data. Ini ada data di sini. Ya. Data kalau kita melihat kegunaan dan di sini ke atas tuh misalnya validitas gitu. Ya. Sorry. Sebentar. Nah, data itu sesuatu yang secara kegunaan itu rendah. Ini rendah di sini. Dan yang ke atas itu tinggi. Data itu jumlahnya banyak. Tingkat kegunaannya rendah. Dalam proses pengambilan keputusan ini ya maksudnya. Tingkat validitasnya juga rendah. Nah, untuk meningkatkan kegunaan dari data ini kan harus diolah. Jadi apa? Menjadi informasi. Ya, data diolah menjadi informasi. Informasi itu sesuatu yang dalam proses pengambilan keputusan itu kegunaannya lebih tinggi, tingkat validitasnya juga lebih tinggi. Oke, jadi misalnya kalau di semester 1 misalnya dulu Anda belajar forecast misalnya, penjualan ya misalnya, penjualan tiap bulan misalnya, itu kan data. Nah, bagaimana penjualan tiap bulan itu kita pakai dalam proses pengambilan keputusan? Kan harus diolah dulu menjadi informasi. Dengan cara apa? Kita buat misalnya, kita plotkan dalam bentuk grafik misalnya, untuk melihat trennya ada nggak? Ada nggak sifat-sifat seperti seasonality dan sebagainya. Nah, dari situ kita dapat informasi, oh untuk produk kita ternyata trennya naik. Gitu. Ya. Nah, informasi yang kemudian dia teruji, ya. Informasi tadi kan ada yang benar, ada yang salah. Nah, informasi sudah teruji, itu akan menjadi knowledge. Akan menjadi pengetahuan. Ya. Artinya proses mulai dari pengumpulan data dan mengolah data jadi informasi ini dalam diri manusia itu adalah proses pengalaman. Itu adalah pengalaman dia. Ya, jadi misalnya
Ini kok mendung ya? Oh, kalau mendung berarti sebentar lagi hujan. Mendung sebentar lagi hujan. Anda lihat data nih. Anda lihat data, Anda lihat fakta. Oh, jam 2 kok mendung. Ya. Artinya Anda bisa ngambil satu kesimpulan, itu akan sebentar lagi akan hujan. Itu Anda mengumpulkan data dan informasi yang kemudian itu akan menjadi sebuah pengetahuan. Pengetahuannya apa? Kalau mendung seperti ini, itu akan jadi hujan. Nah, knowledge yang kemudian terpelihara bisa dalam waktu yang lama gitu, ya, itu akan menjadi apa yang disebut dengan wisdom. Disebut dengan wisdom atau kebijaksanaan. Artinya orang yang wisdom, orang yang mempunyai kebijaksanaan adalah orang yang memang dia sudah belajar banyak. Dia punya banyak informasi, dia punya banyak knowledge, dan kemudian dia bisa melihat inti dari sebuah kejadian. Nah, itu sekali lagi bagaimana pengalaman itu transformasi menjadi knowledge. Ya. Dari tadi bagaimana data ditransformasi menjadi informasi, informasi menjadi knowledge, jadi pengetahuan di situ. Jadi sebetulnya knowledge itu kan memang sesuatu yang hasil pemikiran manusia, ya, dari proses ini tadi, memperbesar knowledge base dan inference engine-nya. Ya. Jadi contoh analogi dengan kecerdasan manusia misalnya, jika misalnya ada pengalaman Anda, misalnya kalau tidur lebih dari jam 11 malam, maka besok pagi akan terlambat bangun. Ya. Misalnya Anda belum tahu ada fakta seperti ini. Misalnya tadi malam Anda tidur jam 11:04 misalnya. Kemudian bangunnya misalnya jam 6:30 gitu. Jangan terlambat bangun ya, karena subuhnya udah lewat gitu kan. Anda belum sadar kenapa ya kok saya terlambat bangun gitu. Apa kecapean dan sebagainya gitu kan. Nah, besoknya Anda tidur jam 10 malam. Ternyata bisa bangun jam 4:30, jam 5 gitu. Oh, nggak ada masalah gitu. Nah, kemudian hari ketiga Anda tidur misalnya jam 11:30 malam. Sama bangunnya 6:30. Dari situ kan Anda punya 3 data nih, punya 3 data. Saya tidur 3 malam berturut-turut, ya kan? Ya. Kemudian Anda bisa jadi Anda ngambil kesimpulan. Ya, kalau misalnya itu data semakin banyak, itu kan tadi data ya, fakta-fakta tadi kan sebuah data. Ya. Informasinya di hari pertama, informasi hari pertama itu adalah Anda atau saya bangun jam 11:04. Ya, saya tidur jam 11:04 dan bangun 6:30. Itu informasi. Oke. Nah, kemudian beberapa informasi Anda olah lagi, dan kemudian Anda bikin satu kesimpulan. Ya. Kesimpulan itu akhirnya masuk dalam knowledge base. Jika tidur lebih dari jam 11 malam, maka besok saya terlambat bangun. Begitu juga misalnya, ya, jika saya berangkat kampus 30 menit sebelum kuliah dimulai, maka saya tidak akan terlambat. Itu kesimpulan. Hasil pengalaman yang itu akan menjadi pengetahuan. Jadi misalnya nomor 1 sama nomor 2, yang nomor 3 nggak usah dilihat dulu. Nomor 1 sama nomor 2, itu kan pengetahuan yang didevelop sebetulnya dari pengalaman kita. Gitu. Dari pengalaman kita. Gitu. Nah, pengetahuan itu sekali lagi tersimpan di dalam knowledge base. Nah, kemudian mesin inferensi atau inference engine itu adalah kemampuan manusia untuk menalar fakta atau masalah berdasarkan pengetahuan atau pengalaman yang dimiliki yang tersimpan dalam knowledge base tadi. Jadi apabila muncul suatu fakta, maka otak kita otomatis akan menalar berdasarkan apa? Berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang tadi tersimpan dalam knowledge base. Jadi kalau misalnya
ada sebuah knowledge nih yang tersimpan dalam knowledge base kita. Jika saya berangkat ke kampus 20 menit sebelum kuliah, maka saya akan terlambat. Mungkin karena macet, jauh, dan sebagainya. Nah, fakta yang muncul adalah saya berangkat 10 menit sebelum kuliah. Ya. Maka kesimpulannya, saya akan terlambat. Dengan asumsi dosanya tepat waktu gitu ya. Kalau dosanya nggak tepat waktu juga nggak akan terlambat juga. Gitu. Nah, itu bagaimana knowledge base dan inference engine. Nah, tadi kita bicara tentang apa itu cerdas, apa itu kecerdasan, apa itu kecerdasan buatan. Nah, sekarang kita masuk ke sistem cerdas. Nah, apa definisi sistem? Saya yakin Anda sudah sangat hafal gitu ya, sangat familiar. Jadi sistem, ya, Anda baca di berbagai macam literatur, ya, sistem itu tidak jauh definisinya dari kumpulan elemen yang saling berinteraksi mencapai tujuan. Ada 3 kata kuncinya. 1 ada elemen, 2 ada interaksi, 3 ada tujuan. 3 ini. Jadi kalau segala sesuatu dia punya 3 komponen ini, dia punya 3 aspek ini, maka suatu tadi bisa kita katakan sebagai sebuah sistem. Sebagai sebuah sistem. Kalau dia punya komponen, dia punya interaksi, interaksinya tidak punya tujuan, ya bukan sebuah sistem. Oke. Ya, jadi misalnya Anda ketemu teman misalnya, ya lama nggak ketemu, gitu, teman lama ketemu di restoran misalnya, ya kan, tak nggak sengaja, kemudian dia ngobrol gitu kan, elemennya ada, Anda sama teman Anda, interaksinya ada, tujuannya bisa jadi tidak ada, ngobrol saja, ya, nggak ada tujuan spesifik yang ingin dicapai bersama, jadi tujuannya harus tujuan yang ingin dicapai bersama. Bisa jadi ketika kita ngobrol, kita pengen ngobrol, tapi kita nggak pengen ngobrol gitu kan. Artinya bukan tujuan bersama. Tujuan itu adalah tujuan bersama, sehingga interaksinya adalah interaksi untuk mencapai tujuan bersama tadi. Beda dengan perusahaan atau misalnya kuliah ini kan. Kuliah itu kan ada tujuan bersama antara dosen sama mahasiswa, antara guru sama muridnya kalau di SMP, SMA sampai ke SD, TK dan sebagainya. Di situ interaksinya ada, komponennya ada, tujuannya ada. Itu sebuah sistem. Tapi ada yang komponennya ada, tujuannya ada, interaksinya nggak ada. Ya, itu juga bukan sebuah sistem. Ya. Jadi sesuatu intinya segala sesuatu punya 3 tadi. Ada komponen, ada interaksi, ada tujuan bersama yang ingin dicapai. Itu adalah sebuah sistem. Nah, kemudian cerdas, ya, sudah kita bahas tadi. Intelligence is the ability to think and understand. Kemampuan untuk memahami dan berpikir. Nah, artinya sistem cerdas itu adalah segala sesuatu yang di mana dia punya komponen, dia berinteraksi, dan dia punya tujuan, dan dia punya atribut lain di mana sistem tadi bisa berpikir layaknya manusia untuk berinteraksi dengan keadaan eksternal suatu sistem. Artinya sistem cerdas itu berarti bisa jadi komponennya juga bukan manusia gitu. Ya. Artinya apa? Artinya peran manusia itu akan diganti di sistem cerdas tadi. Jadi proses belajar, proses berpikir, proses memahaminya itu yang biasa yang dilakukan oleh manusia itu diganti oleh mesin. Contohnya self-driving car tadi. Self-driving car tadi. Ya, yang biasanya proses berpikir, pengambil keputusan dilakukan oleh manusia, tapi itu dilakukan oleh sebuah sistem, yaitu sistem cerdas. Nah, itu definisi sistem cerdas. Nah, bentuk kecerdasan yang lain, ya, yang ingin saya sampaikan, yang pertama tadi, ya, kemampuan untuk dilatih, itu sudah ya, kemampuan untuk dilatih. Jadi ketika kita punya sesuatu dan sesuatu itu bisa dilatih, berarti dia cerdas. Dia punya kemampuan mengolah data. Mengolah data untuk memberikan aksi yang sesuai, yang tepat sesuai dengan yang telah diajarkan.
Jadi sistem cerdas itu karena dia mesin ya. Jadi sistem cerdas selalu berasosiasi ke mesin gitu. Karena dia mesin, tetap dia harus diajari. Ya, bahkan manusia, ya, ketika dia manusia kan tidak ujuk-ujuk pintar, tidak sekonyong-konyong dia pintar. Ya. Ya. Diajari jalan, diajari makan, diajari berbicara, diajari macam-macam sampai dia menjadi mempunyai kecerdasan seperti kita sekarang gitu. Ya sama seperti mesin, dia juga perlu diajari. Ketika mesin itu diciptakan, misalnya Anda punya HP baru, dia new baby gitu. Itu bayi yang baru yang perlu Anda ajari untuk mengenali Anda sebagai pemiliknya. Perlu Anda kasih tahu, oh, kalau misalnya yang boleh pakai HP ini misalnya adalah saya. Saya itu saya punya atribut sidik jari seperti ini, muka seperti ini, gitu. Ya, dan sebagainya. Artinya ada sesuatu yang memang harus kita ajarkan dulu. Nah, yang kita ajari itu nanti akan masuk ke dalam pengetahuan dia tersimpan dalam knowledge base. Kemudian yang ketiga, kemampuan menyerap kepakaran seorang ahli. Itu bentuk-bentuk kecerdasan. Nah, ini perbedaan bagaimana kita membedakan seorang ahli dan sistem cerdas ya. Misalnya seorang ahli, kalau kita berbicara waktu kerja, dia hanya bisa bekerja pada jam kerja saja. Sistem cerdas bisa mampu bekerja 24 jam sehari, 24/7 bahkan. 24 jam sehari, 7 hari seminggu, nggak pernah sakit, nggak pernah cuti, nggak pernah ngeluh, nggak pernah minta kenaikan gaji. Gitu. Apalagi ya? Ya paling kalau pas ya perlu reparasi saja. Kemudian seorang ahli aksesnya terbatas. Ya, sistem cerdas banyak digunakan. Anda bayangkan kalau misalnya contoh misalnya ada self driving train tadi, ada kereta yang nggak perlu driver, nggak perlu masinis gitu, seperti ini. Ya. Bayangkan kalau kita punya 1000 kereta, berarti kalau kereta ini bukan kereta yang pakai kecerdasan buatan, kita harus mentraining 1000 orang untuk bekerja di sini. Dan 1000 orang itu mungkin kurang. Kenapa? Kalau mereka kerja, kalau memang kereta bekerja 24 jam, ya, kerja 3 shift. Berarti kita perlu 1000 kali 3 shift. 3000 orang. Belum lagi kalau dia cuti. Ya. Belum lagi kalau dia cuti. Belum lagi kalau dia sakit. Pensiun. Gitu. Artinya yang kita training bisa jadi lebih dari 3000. Nah, tapi Anda bayangkan kalau itu pakai kecerdasan buatan. Kita hanya perlu membuat satu saja. Dan itu bisa diduplikasi ke sekian ribu kereta. Ke sekian ribu kereta, bisa. Nah, seorang ahli memakan waktu. Tadi saya bilang, memakan waktu ketika dia harus mengumpulkan sekian banyak orang, harus di-training dan sebagainya. Tapi sistem cerdas memberikan jawaban yang cepat. Ya, memberikan jawaban yang cepat. Yang lagi rame mungkin beberapa waktu lalu ada orang Indonesia yang dianggap sebagai bot gitu, yang dianggap yang entah benar atau enggak katanya curang ya ketika dia main catur gitu. Nah, ketika main catur orang kan berpikir gitu kan, ya, dia pakai waktu. Sedangkan kalau pakai komputer dia punya algoritma yang cepat, dia punya kemampuan berpikir yang lebih cepat dan dia bisa memberikan jawaban yang cepat. Langkah berikutnya apa gitu. Ya. Seorang ahli biayanya tinggi, ya, kita harus membayari dia. Kasus tadi misalnya masinis kereta tadi harus dibayari, digaji, dikasih pesangon, dikasih uang makan, macam-macam. Sistem cerdas, dia nggak minta gaji, nggak pernah komplain, nggak pernah ngeluh, nggak minta cuti dan sebagainya. Nah itu perbedaannya. Ya. Nah, keuntungan kita menggunakan sistem cerdas adalah siapa saja orang awam bisa menggunakan sistem cerdas meski tidak ada ahli di sekitarnya. Jadi beberapa waktu lalu saya membimbing mahasiswa untuk membuat satu sistem cerdas mengidentifikasi sakit kepala misalnya.
Ya, ketika sakit kepala kita pergi ke dokter gitu kan. Kita pergi ke dokter kan kita akan ditanya rasanya seperti apa, yang sakit bagian mana, yang dirasakan seperti apa dan sebagainya. Kemudian dokter meresepkan, ngasih resep, ambil di apotek, pulang. Nah, bagaimana proses diskusi sama dokter ini yang kemudian kita konversi menjadi diskusi dengan komputer. Kan ada algoritmanya tuh. Dokter pasti dia punya algoritma. Sakitnya apa? Sakit kepala, di bagian mana? Yang dirasakan apa? Yang kemudian otak si dokter ini dia akan berproses dengan knowledge base dan inference engine-nya untuk menentukan, oh ini sakitnya ini, obatnya ini. Nah, proses itu kan kemudian digantikan oleh komputer. Sehingga ketika orang sakit kepala dan kemudian di sekitar nggak ada dokter, dia bisa pakai aplikasi itu saja. Masukin ada pertanyaan dijawab, kemudian akan ada muncul inference engine-nya, kesimpulannya bahwa Anda sakit kepalanya ini, obatnya ini. Itu yang pertama. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Pasti ya, jadi ketika kasus masinis tadi, kalau misalnya ada 1.000 orang gitu kan, 1.000 kereta, 3 shift, berarti harus 3.000 orang, plus kalau ada yang cuti dan sebagainya, mereka harus dibayar, ya, diberi uang makan, ya, THR, tapi kalau itu kita ganti ke sistem cerdas, kita nggak perlu hemat biaya rekrutmen, hemat biaya training, hemat gaji dan sebagainya, tentu produktivitas akan naik. Hemat waktu juga dan dapat mengkombinasikan beberapa keahlian. Ya. Jadi kalau misalnya kembali ke kereta gitu kan, ketika kereta itu rusak, masinis ya karena dia tugasnya hanya menjalankan kereta gitu kan. Ya dia nggak tahu ketika ada kerusakan, dia nggak bisa deteksi. Tapi ketika sistem cerdas yang dimasukkan ke situ, selain menjalankan kereta, bisa jadi kita kombinasikan keahlian dari mekanik untuk mengidentifikasi. Ada nggak yang rusak dari kereta tadi? Ketika ada yang rusak, mungkin dia bisa ngasih informasi ke orang, ke ahli mekanik beneran, untuk tolong dibenerin bagian ini nih. Nah, itu keuntungan sistem cerdas, bisa mengkombinasikan beberapa keahlian. Nah, ini beberapa penerapan sistem cerdas ya. Ada control system, misalnya untuk traffic controller, temperature controller, AC Anda mungkin mempunyai sistem cerdas di situ, gitu kan. Kalau nggak ada orang dia mati, kalau ada orang dia nyala, misalnya. Traffic controller. Ya. Kalau Anda perhatikan di beberapa perempatan itu antara pagi sampai siang itu lama waktu merahnya bisa jadi berbeda. Ya, bisa jadi berbeda gitu. Di beberapa negara itu kalau sudah malam, ya, misal ada perempatan gitu atau pertigaan itu, yang sudah malam defaultnya jalan yang lebih besar itu pasti akan hijau dulu, hijau terus, jalan lebih besar akan hijau terus. Ya, itu defaultnya. Nah, ketika ada yang berhenti, ada mobil dari jalan yang kecil mau masuk ke jalan lebih besar, ada mobil berhenti, maka si lampu merah tadi akan mendeteksi, oh ada mobil berhenti nih. Maka yang tadi defaultnya hijau itu akan jadi merah, kemudian mobil bisa masuk ke jalan lebih besar. Itu salah satu contoh aplikasi sistem cerdas di traffic control dan berbagai macam lagi. Ya, misalnya untuk desain ada smart home, health home dan sebagainya. Bisa untuk mendiagnosis seperti yang tadi saya sampaikan, mendiagnosis sakit, ya, health monitoring, ya. Di beberapa negara karena di Indonesia mungkin kita patut bersyukur ya karena penghormatan kepada orang tua itu masih sangat tinggi sehingga banyak orang yang masih bersedia merawat orang tuanya, tapi di beberapa negara itu karena mereka sibuk dengan kesehariannya, kadang orang tua itu mereka hidup sendiri dan sebagainya. Beberapa orang tua itu ditanamkan chip di badannya. Kan dia hidup sendiri, ditanamkan chip di badannya, dan chip ini connect ke sebuah sistem di rumah sakit. Jadi chip ini akan melaporkan terus bagaimana kondisi kesehatan dari si orang tua ini, yang kemudian ketika ada sesuatu, ya, yang misalnya kalau dia pingsan atau sesuatu yang kira-kira membahayakan, gitu, dia akan langsung mengirim informasi ke rumah sakit bahwa si orang ini itu sedang dalam masalah. Kemudian rumah sakit akan mengirimkan ambulans.
Ya. Kemudian di education, di interpretation dan sebagainya. Yang tadi interpretation ada pattern recognition, ada image recognition, face recognition, voice recognition dan sebagainya. Itu contoh-contoh sistem cerdas. Nah, masih banyak lagi ya di monitoring, planning, ya, prediction, ya, selection dan masih banyak lagi. Nanti kalau Anda search smart things, smart apa itu biasanya akan muncul itu. Nah, untuk ambil mata kuliah ini, ya beberapa yang harus Anda pikirkan adalah, ya pertama, Anda punya pemahaman tentang database. Saya tidak tahu apakah database itu Anda sudah ambil atau belum, atau mengambil bersamaan, saya tidak ngerti. Kemudian komputer programming, khususnya logika dan pemrograman, ya. Karena bagaimana kita mencoba mengkonversi alur berpikir manusia ke dalam program komputer itu kan ada proses logika pemrograman gitu. Nah, itu yang harus Anda miliki juga. Kemudian pengetahuan tentang statistik yang saya yakin Anda sudah ambil mungkin di semester 2 atau 3. Nah, kemudian knowledge tentang artificial intelligence. Nah, di mata kuliah sistem cerdas itu kita akan membahas beberapa metode atau tools untuk artificial intelligence. Kita berbicara tentang fuzzy, ya kan? Berbicara tentang algoritma genetika, berbicara tentang misalnya apa namanya, lupa ya, fuzzy, algoritma genetik, dan berbagai macam lagi gitu kan, berbagai hal yang lain lagi. Ya, nanti akan saya refresh lagi. Nah, ini salah satu kenapa kita perlu mata kuliah kecerdasan buatan ya, karena kecerdasan buatan itu adalah salah satu yang mendrive revolusi industri. Ya. Kalau dulu sebelum revolusi industri yang pertama, orang bekerja secara manual dengan tenaga manusia atau tenaga hewan. Nah, kemudian setelah James Watt menemukan steam engine atau mesin uap itu kemudian dipakai untuk proses produksi. Ya, itu yang memicu munculnya revolusi industri yang pertama. Oke. Nah, kemudian revolusi industri yang kedua itu pada sekitar awal abad 20, 1900-an awal itu dipicu dengan adanya listrik. Munculnya listrik yang bisa dinikmati secara massal. Nah, kemudian yang ketiga, revolusi industri yang ketiga adalah adanya robot. Nah, di situ autonomous production, di mana kecerdasan buatan mulai muncul. Ya, bagaimana kecerdasan misalnya, bagaimana sih orang mengelola sudutnya seperti apa, tekanannya seperti apa, itu kemudian dimasukkan ke dalam robot, dan robot bisa menggantikan orang dalam proses pengelasan misalnya, proses perakitan misalnya. Kemudian revolusi industri yang keempat itu dasarnya pada cyber physical system. Nah, di sini aplikasi kecerdasan buatan menjadi semakin besar lagi. Banyak smart things, ya, barang-barang yang cerdas, ya, yang dia mengembedkan kecerdasan buatan yang di dalamnya gitu. Munculnya nggak cuma robot, tapi kalau robot kan biasanya dia hanya diprogram ya, bisa jadi cuma otomatis gitu. Cuma otomatis. Dia nggak bisa ngambil keputusan sendiri, bisa jadi. Robot yang muncul tahun 70-an, dia nggak bisa ngambil keputusan sendiri. Ya ketika dia merakit, ya urutannya begitu. Setelah begini, begini. Urutannya begitu. Dia tidak bisa ngambil keputusan. Artinya, bisa jadi robot tadi juga belum cerdas. Karena dia belum bisa ngambil keputusan. Ketika ada masalah, ya dia berhenti. Ya. Tapi kalau smart robot, ketika ada masalah, dia bisa menganalisis masalahnya dan dia bisa ngambil keputusan untuk menyelesaikan masalah tadi. Oke. Nah, ini sementara kita skip dulu. Ya, ini juga kita skip. Nah, kalau kita berbicara revolusi industri 4.0, nah Anda bayangkan itu. Ada 9 pilar, ya, di mana kecerdasan buatan hampir semuanya bisa masuk. Ya, hampir semuanya bisa masuk. Ya, silakan nanti Anda baca building blocks atau pilar dari industri 4.0. Nah, apa potential implication-nya dari kecerdasan buatan?
adanya robot assisted production yang sekarang sudah mulai banyak. Ya, bagaimana produksi itu dilakukan oleh robot. Munculnya predictive maintenance. Ya, munculnya predictive maintenance. Jadi kalau predictive maintenance yang awalnya ketika orang mau melakukan maintenance itu, kalau melakukan predictive maintenance itu dengan manual, dia lihat, didengerin suaranya kasar atau enggak, gitu kan. Ya, nah kemudian dia akan bikin keputusan. Oh, ini perlu di maintain dan sebagainya. Ya. Dan masih banyak lagi. Ya. Nah, saya agak cepat saja. Ini juga saya skip dulu. Ini sudah kita bahas tadi ya. Bagaimana data dikonversi menjadi informasi, informasi menjadi pengetahuan, ya. Dan kemudian pengetahuan itu menjadi wisdom. Nah, kalau kita bicara mata kuliah, yang paling bawah ada data, mata kuliahnya biasanya database management system, gitu kan. Kemudian kalau itu mata kuliahnya di TI mungkin kalau informasi ada sistem informasi manajemen, manajemen information system. Nah kalau knowledge ya bagaimana mentransformasi knowledge menjadi sebuah sistem untuk proses pengambilan keputusan itu ada mata kuliah ini sistem cerdas, ada lagi business intelligence nanti, ya. Ada business intelligence, ya itu mata kuliah pilihan nampaknya. Nah, kemudian ini kira-kira yang akan kita bahas, tapi nampaknya masih harus saya desain lagi. Jadi ini kayaknya masih yang lama ya, sampai masih yang lama. Oke, jadi pertemuan pertama kita akan banyak ke pengenalan apa itu artificial intelligence, apa sistem cerdas dan sebagainya. Nah, kemudian untuk lebih ke expert system, ya itu kita akan banyak berbicara di besok pertemuan kedua. Termasuk ada rule based expert system, ada apalagi base yang kedua saya lupa ya. Nah, kemudian bagaimana knowledge acquisition dan sebagainya, ya kan. Nah, kemudian setelah mid, ya, Anda lihat di situ ya, knowledge representation dan sebagainya. Setelah mid kita akan mulai berbicara ke tools-nya, ya, tentang pengenalan tentang logika fuzzy, tentang fuzzy inference system, bagaimana logika fuzzy kita bisa pakai untuk mengambil keputusan. Ya. Kalau masih ada waktu nanti kita coba pakai MATLAB gitu kan. Nah, kemudian ada materi seperti artificial neural network, genetic algorithm dan sebagainya. Ya. Termasuk beberapa contoh kasus yang nanti bisa kita bahas sama-sama. Ya. Ini beberapa aturannya. Ya, mohon maaf bahwa tidak ada UTS atau UAS susulan. Ya. Jadi kalau memang Anda terlambat gitu, tidak sempat ngikutin ya berharap saja di UAS-nya itu tidak ada masalah. Gitu. Kalau UAS kan ada susulannya. Artinya kalau UTS Anda ikut, ya kan, kemudian di UAS nanti Anda misalnya tidak hadir gitu kan, atau lupa, ya Anda akan tetap dapat nilai itu dari UTS gitu kan. Ya. Nah, nanti tinggal Anda ikut remedi, ya. Remedi ini akan bisa digabungkan, dia akan saya gabungkan sama UTS untuk dapat nilai remedi Anda. Jadi remedi itu biasanya biasanya itu menggantikan UAS saja, bukan UTS. Ya, dan kemudian jujur gitu. Ya, itu saja sih kayaknya. Nah, kemudian untuk penilaian saya belum berpikir tugas yang besar ya, tugas besar. Tapi kalau memang in case nanti nggak ada tugas, maka UTS UAS itu akan 50-50. Nah, nanti kalau ternyata ada tugas, ya nanti kita akan desain misalnya tugasnya 20% gitu. Berarti UTS UAS akan tetap 50-50. Kalau misalnya tugas 20%, maka UTS UAS ya masing-masing akan 40-40. Nah, kira-kira begitu. Baik, saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan di pertemuan pertama untuk mata kuliah sistem cerdas kali ini, dan insya Allah kita akan ketemu lagi minggu depan untuk materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.